Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran di SD yang menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofi Fahana Mafuja dengan NIM 2386202156 dari kelas PGSD 4D. Oke, langsung saja yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat contoh strategi pembelajaran di SD, yang kelima penerapan strategi di kelas. Dari yang pertama, pengertian. Menurut Berkey, 2012 strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju ke tercapainya tujuan pembelajaran. Dan menurut Collins 2021, strategi pembelajaran yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi, pengamatan, dan tanya jawab, serta kegiatan lain yang dapat mendorong pembentukan kompetensi peserta didik. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih guru untuk mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pengamatan, tanya jawab, dan bentuk aktivitas lain yang mendorong terbentuknya kompetensi siswa secara aktif dan bermakna. Untuk tujuan, yang pertama adalah membantu siswa memahami materi. Strategi pembelajaran membantu guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan partisipasi siswa. Dengan strategi yang tepat, siswa jadi lebih semangat belajar dan mau ikut aktif dalam kegiatan di kelas. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aktif. Strategi pembelajaran bisa membuat kelas jadi lebih hidup, tidak membosankan, dan siswa bisa ikut terlibat langsung. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama, sebagai panduan guru dalam mengajar. Strategi menjadi semacam rencana atau petunjuk bagi guru supaya tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan saat mengajar. Yang kedua, mengelola waktu dan metode belajar dengan baik. Dengan strategi yang tepat, guru bisa mengatur waktu pembelajaran dan memilih cara mengajar yang sesuai. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda. Strategi pembelajaran membantu guru menyesuaikan metode agar cocok dengan kondisi siswa. Untuk yang selanjutnya, contoh strategi pembelajaran di SD. Yang pertama, strategi bermain sambil belajar. Strategi ini cocok digunakan untuk siswa kelas rendah, seperti kelas 1 sampai kelas 3 SD. Strategi ini juga menggunakan permainan edukatif, seperti ular tangga, huruf, kuis tebak kata, dan permainan kartu gambar. Yang kedua, strategi Problem Based Learning atau PBL. Siswa belajar dengan memecahkan masalah nyata. Misalnya, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Dan yang ketiga, strategi Cooperative Learning. Strategi ini adalah belajar secara kelompok. Masing-masing anggota punya tugas, misalnya membuat poster hemat energi secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, penerapan strategi di kelas. Contoh penerapan pertama, bermain sambil belajar kelas 1 SD dengan tema huruf dan kata. Untuk langkahnya, yang pertama guru menyiapkan kartu huruf. Yang kedua, siswa mengambil kartu secara acak dan menyusun menjadi kata. Yang ketiga, kelompok tercepat mendapat poin. Kegiatan ini manfaatnya adalah siswa belajar mengeja sambil bermain dan tertawa bersama.
Contoh penerapan kedua, problem based learning. Cocok untuk kelas 4 SD dengan tema lingkungan. Untuk langkahnya yang pertama, guru memberi masalah. Contohnya, mengapa banyak sampah di halaman sekolah? Yang kedua, siswa berdiskusi dan membuat rencana solusi. Yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Kegiatan ini manfaatnya adalah siswa belajar berpikir kritis dan peduli lingkungan. Untuk contoh penerapan yang ketiga, cooperative learning cocok digunakan untuk kelas 5 SD dengan tema energi alternatif. Untuk langkahnya yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Yang kedua, tiap anggota mencari info tentang jenis energi seperti matahari, angin, air. Dan yang ketiga, mereka menyusun dan mempresentasikan dalam bentuk poster. Manfaatnya dapat meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi. Kesimpulannya, strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Dengan strategi yang tepat, kegiatan belajar di kelas akan menjadi lebih menarik, tidak membosankan, dan membuat siswa semangat untuk ikut aktif. Setiap siswa memiliki cara yang berbeda, maka guru perlu memilih strategi yang sesuai seperti bermain sambil belajar untuk siswa kelas rendah, atau diskusi kelompok dan pemecahan masalah untuk siswa kelas tinggi. Strategi pembelajaran juga membantu guru mengatur waktu, memilih metode yang tepat, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan begitu, siswa bisa belajar dengan lebih efektif dan bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.